Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita masih tetap bisa menjalankan ibadah walaupun secara online, tapi saya yakin dan percaya apapun itu dimanapun kita berada, dilaksanakan secara offline maupun online, kita dapat memuji Tuhan, kita dapat bertemu Tuhan. Yang penting hati kita terus tertuju kepadanya. Nah, ayat pembuka kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-37, ayatnya yang ke-5, yang berbunyi demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Nah, gimana nih teman-teman? Udah menjalani hari yang lelah, dari Senin sampai Jumat ada yang kuliah, ada yang sekolah, ataupun lagi pusing dengan skripsi dan tugas-tugasnya. Tapi saya mau mengajak teman-teman untuk mengesampingkan semua itu. Kita fokuskan hati kita pada Tuhan dan mari kita mengangkat pujian Allah-Ku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah-Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita akan masuk pada doa pengakuan dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ingin berdoa padamu, kami mengucap syukur terlebih dahulu atas segala berkat, anugerah yang Kau berikan pada kami, Bapa. Sekarang kami ingin mengaku seluruh dosa kami yang telah kami lakukan dalam seminggu hari ini, yang telah mengecewakan hati-Mu, ketidaktaatan kami, keegoisan kami, kemarahan kami, Bapa, dan hal-hal lain yang menjadi kedagingan kami, yang membuat kami jauh daripadamu. Ampunilah kami, Bapa.
Engkau ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami ini. Biarlah dengan kasih-Mu Kau memperbarui diri kami agar kami dapat menjauhi dosa-dosa itu, kami dapat menjadi pribadi kami yang lebih baik, dan terus Engkau memperbarui kami Bapa. Bapa, kami menyerahkan seluruh doa pengakuan dosa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, saya mau ngajak teman-teman mengangkat pujian What a Beautiful Name, di mana lagu ini sebagai bentuk respon kita atas doa pengakuan dosa yang kita panjatkan. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your heart and glory in creation, now we're feeling you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without Jesus. You brought heaven down. My sin was great, but love is great. What could separate us now? What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. The name of Jesus, the name of Jesus. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Ronili, saya mau teman-teman untuk mempersiapkan hati dan pikiran agar kita dapat terfokus dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baik. Mari kita angkat pujian Turn Your Eyes Upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and
and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Lebih bersungguh-sungguh lagi teman-teman. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Halo teman-teman semua, saya bersyukur hari ini saya dapat melayani teman-teman membagikan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita baca dan akan kita renungkan bersama-sama. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak teman-teman untuk kita tundukkan kepala kita masing-masing untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba bersyukur karena di hari perhentian ini, di hari Minggu ini, kami bersama-sama dapat datang kepadamu memuji mengagungkan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang bertahta di surga. Engkau Allah yang juga melihat penyembahan kami yang kami naikkan hari ini dari rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang akan menolong kami, memberkati kami, memampukan kami sekali lagi untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan yang tolong, mampukan untuk dapat menjelaskan kebenaran firman ini dengan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh semua teman-teman yang mendengarkan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab masing-masing dari Matius pasalnya yang kelima. Matius pasalnya yang kelima, ayat 43 sampai ayat 48 saya akan bacakan buat teman-teman. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna.
Teman-teman, pernahkah teman-teman melihat ada saudara, ada kakak adik yang bertengkar atau bahkan bermusuhan satu dengan yang lain selama bertahun-tahun? Saudara, tahun lalu ada sebuah drama Korea yang rilis dan booming, namanya Startup. Saya yakin kemungkinan besar teman-teman juga menonton drama Korea ini, saudara. Saudara, di dalam film drama Korea tersebut diceritakan tentang dua kakak beradik bernama Seo Dalmi dan Seo In-jae. Seo In-jae kemudian mengubah nama keluarganya menjadi Won In-jae. Saudara, ini kedua mereka adalah kakak adik kandung. Tetapi mereka terpaksa berpisah karena orang tua mereka berpisah. In-jae lebih memilih kepada ikut mamanya yang kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang kaya raya begitu. Sedangkan Dalmi memilih untuk ikut papanya yang memulai bisnis startup. Saudara, di dalam film tersebut, satu kali kemudian In-jae berkata kepada Dalmi bahwa dia akan pergi ke Amerika karena mamanya sudah menikahi pria yang lain, yang kaya raya. Saudara, In-jae memilih untuk hidup lebih nyaman. Dia tidak mau hidup di dalam kemiskinan, saudara. Dan itu membuat Dalmi marah besar. Dalam film itu, saudara, kemudian mereka bertengkar. Dan pertengkaran itu, saudara, membawa kepada kompetisi, membawa kepada seperti permusuhan yang mereka hadapi sampai mereka dewasa. Dan itulah yang sebenarnya diceritakan, satu bagian dari kisah dari startup, permusuhan antara kakak dan adik, sebuah kompetisi antara kakak dan adik. Saudara, meskipun ini adalah sebuah film, sebuah drama, saya yakin dan percaya drama itu kemungkinan diinspirasikan oleh kisah-kisah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Saudara, musuh kadang bukanlah orang yang jauh dengan kita. Permusuhan itu biasanya terjadi di antara orang yang dekat dengan kita. Bisa itu teman kita, bisa itu juga saudara kita, atau keluarga kita, saudara. Seperti film drama Korea Startup tadi. Saudara, apakah teman-teman setuju dengan hal ini? Bahwa biasanya permusuhan itu terjadi di antara orang-orang yang sebenarnya dekat relasinya dengan kita. Sewaktu kita kecil, saudara, kalau kita punya masalah atau bahkan berkelahi dengan teman atau dengan saudara, gampang akur kembali. Tetapi makin besar, makin kita kemudian dewasa, apakah kemudian kita mudah? Apakah kita mungkin gampang untuk kemudian akur kembali? Saudara, rasanya tidak. Waktu kecil gampang, tapi makin besar, makin dewasa, bisa saja saudara masalahnya sepele, masalahnya sederhana, masalahnya tidak kompleks, tetapi saudara makin umur kita bertambah, saudara tidak mudah untuk menyelesaikan permasalahan. Kita cenderung bisa saling membalas, bisa saling menghujat, saudara. Dari on-site sampai kepada online. Di sosial media, kita saling membalas, saling menyindir, atau mungkin saling membuat meme, dan lain sebagainya, saudara. Dan kalau saudara perhatikan balas-membalas ini, sampai kapan akan berakhir? Ya. Perhatikan ini, saudara. Satu orang membuat kejahatan, lalu dibalas dengan kejahatan. Ada berapa orang jahat jadinya? Ada 2, bukan? Lalu bagaimana kalau kemudian itu berlanjut terus, saudara? Itu bisa seperti efek bola salju. Yang awalnya makin kecil, makin lama makin banyak, saudara. Bisa aja itu merembet kepada keturunan-keturunan yang lain. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, tapi ada keluarga-keluarga waktu berkumpul seperti Sintia tidak bisa berkumpul. Sebenarnya mungkin saja ayahnya punya keluarga besar, tetapi saudara tidak begitu mengenal om saudara, atau paman saudara, atau tante saudara. Kenapa? Karena papamu punya masalah dengan saudara-saudaranya yang tidak mudah.
Dan bisa jadi, saudara, permusuhan itu berlanjut kepada keturunan yang berikutnya. Saudara, apa solusinya dari permasalahan ini? Mari kita perhatikan, saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 43 sampai 48. Saudara, kalau saudara perhatikan dalam teks ini, ada permasalahan yang serupa. Di teks itu dikatakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Atau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, cintailah kawan-kawanmu dan bencilah musuh-musuhmu. Aneh, saudara, dikatakan kamu sudah mendengar ya pengajaran ini nih. Cintailah kawan-kawanmu dan bencilah musuhmu. Apakah sebenarnya Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, yang kemungkinan besar dibahas oleh Tuhan Yesus mengatakan hal seperti itu? Saudara, PL Perjanjian Lama tidak pernah mengajarkan untuk membenci musuh. Lalu, dari mana pengajaran ini didapatkan oleh para murid atau orang-orang Yahudi yang hidup pada waktu itu? Saudara, jadi yang terjadi adalah seperti ini. Kemungkinan besar, saudara, pengajaran itu berasal dari apa yang mereka baca misalnya di dalam Mazmur pasal 5 ayat 5. Saudara bisa baca nanti di rumah. Di sana ada kata yang berkaitan dengan musuh. Ada bagian Mazmur lain atau di dalam Perjanjian Lama yang lain yang mengucapkan tentang musuh, saudara. Saudara, sebenarnya ayat ini tidak mengajarkan tentang bahwa kita harus membenci musuh. Tetapi dalam ayat-ayat seperti itu, saudara, ceritakan bagaimana Tuhan itu tidak berkenan kepada orang jahat. Ya. Bagaimana mereka itu sepertinya menjadi musuh Allah. Saudara, ayat ini disalah tafsirkan bahwa orang jahat itu harus kita jauhi. Orang jahat harus kita hindari. Mereka itu adalah musuh kita. Saudara, itulah yang kemudian diajarkan kemungkinan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi waktu itu, bahwa semua orang yang berdosa harus kita jauhi, harus kita benci. Saudara, tentu saja pengajaran itu tidak benar, saudara, tidak benar. Saudara, ini adalah sesuatu yang salah, tidak diajarkan oleh Alkitab. Lalu apa sebenarnya yang diajarkan oleh Tuhan di dalam Perjanjian Lama? Saudara, Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa Allah tidak seperti itu. Allah tidak membenci, menjauhkan orang-orang yang berbuat jahat, tapi justru Allah itu merangkul orang-orang yang berbuat dosa. Saudara, dikatakan bahwa Tuhan itu, ya, Bapa yang di sorga itu memberikan hujan dan matahari merata ke semua orang. Demikian juga kasihnya. Matahari dan hujan di sana diumpamakan seperti kasihnya Tuhan. Kalau Tuhan memberikan matahari itu tidak pilih-pilih. Tuhan memberikan hujan tidak pilih-pilih, dan sepertinya matahari itu hanya turun hanya untuk orang tertentu, orang yang berbuat baik. Hujan itu hanya diberikan kepada orang yang berbuat baik, yang berkenan kepada Tuhan. Oh, enggak, saudara. Semua Tuhan berikan rata. Tuhan Yesus memakai perumpamaan sehari-hari untuk menjelaskan hal ini. Demikian juga kasihnya. Kasihnya dia berikan rata kepada semua orang, saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga berkata, pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu berkata, Ia datang justru untuk orang berdosa. Untuk semua orang berdosa. Saudara, lagi pula siapa sih yang bisa mengaku dirinya tidak berdosa? Kalau saudara baca Yohanes pasal 8, ketika ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Hukum mereka berkata bahwa kalau orang melakukan hal seperti ini, maka dia harus dihukum, dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi Tuhan Yesus kemudian berkata, siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini. Dan Alkitab mencatat, saudara, peristiwa itu tidak ada satupun dari mereka yang melempari perempuan itu dengan batu.
Dengan kata lain, saudara, ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin agama juga adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhan Yesus itu datang untuk orang berdosa. Kasih Tuhan merata, Tuhan tidak mengucilkan, tidak membenci orang-orang yang berdosa. Justru, saudara, orang-orang itu dia rangkul, dia selamatkan. Saudara, tadi saya katakan bahwa kejahatan itu bisa seperti efek bola salju, the snowball effect. Ya, satu orang berbuat dosa, tetapi karena kecenderungan orang itu membalas kejahatan dengan kejahatan, maka saudara kemudian dosa itu menggulung. Orang yang berbuat dosa itu bertambah banyak. Dari satu orang ke orang yang lain, ke orang yang lain, ke orang yang lain. Makin lama, makin besar. Kejahatan makin menumpuk. Dan itulah yang terjadi pada zaman Nuh. Tuhan ratusan tahun mengingatkan, saudara, kepada manusia. Supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Tetapi apa yang terjadi? Snowball effect. Dosa itu makin besar. Sebab itulah kemudian Allah berusaha menghentikan dosa itu dengan peristiwa air bah. Saudara, tetapi di zaman Tuhan Yesus, Allah memiliki orang-orang tebusannya. Orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diampuni kesalahannya, orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah, diminta untuk menghentikan bola salju kejahatan itu. Kita diminta, saudara, untuk menghentikan snowball effect of evil. Dan saudara, hal itu dilakukan dengan melakukan apa yang Allah lakukan. Melakukan kebaikan. Kejahatan itu dihentikan ketika kita melakukan kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Saudara, ketika musuh berbuat kejahatan, anak Tuhan membalasnya dengan kebaikan. Memberkati, berbuat kebaikan, dan mendoakan musuh adalah tindakan kasih nyata dari seorang anak Tuhan. Saudara, namun apa? Mampukah kita berbuat kebaikan untuk orang yang menyakiti kita? Mampukah kita mengampuni teman yang mungkin sudah menipu kita, melukai kita? Mampukah kita mungkin memaafkan mantan pacar yang meninggalkan kita begitu saja? Atau memutuskan kita begitu saja? Atau mungkin justru melakukan sebuah kesalahan dengan berpindah pada hati yang lain, saudara, yang bisa jadi selingkuh dan sebagainya, saudara. Mampukah kita mengampuni orang-orang yang waktu saya sebutkan ini, saudara, namanya kemudian muncul di dalam kepalamu? Mampukah? Dan dari mana kemampuan itu berasal? Saudara, saat kita berhadapan dengan kejahatan dan kita mau berbuat baik. Andaikan waktu saya mengucapkan ini, saudara kemudian terpikir dengan satu nama yang muncul di dalam ingatan saudara, di dalam benak saudara. Saudara, waktu kita mau berbuat baik, saudara pikirkan orang itu, kemudian saudara mau berbuat baik, mau mengasihi, mau mendoakan saudara. Kemungkinan saudara ada 3 hal yang mungkin akan Allah bukakan kepada saudara. Yang pertama, saudara, kondisi hati kita juga yang berdosa. Waktu kita mau berbuat baik kepada orang yang menyakiti hati kita atau berbuat jahat kepada kita, saudara, yang pertama muncul yang Allah bukakan adalah kondisi hati kita yang juga berdosa dan cenderung mau membalas dengan kejahatan. Saudara, bisa jadi kita selama ini kita merasa, kita menilai diri kita adalah orang yang baik. Tetapi saudara, waktu kita disakiti, kejahatan yang mengendap di dasar hati kita itu terangkat, saudara. Ternyata kita tidak kalah jahatnya dengan orang yang menyakiti kita. Karena kita pun sebenarnya ingin menyakiti dia, saudara. Ada orang yang berkata seperti ini, kalau kamu baik dengan aku akan berbuat baik. Tapi kalau kamu buat jahat, aku akan bisa lebih jahat daripada itu. Saudara, orang yang berkata seperti itu biasanya bukanlah penjahat. Tetapi saudara, itulah realitanya, saudara. Kita merasa kita baik-baik saja, kita tidak berbuat yang jahat, tetapi waktu kita disakiti, kita baru sadar di dasar hati kita ada kejahatan yang menumpuk di sana. Saudara, orang-orang yang menyakiti kita kadangkala
hanyalah cara yang Allah pakai, saudara, untuk mengangkat kejahatan itu ke permukaan. Supaya kita tahu, kita sebenarnya juga adalah orang yang jahat, yang butuh pengampunan daripada Tuhan. Saudara, yang kedua yang Allah bukakan adalah ketidakmampuan kita untuk mengampuni. Makin sakit hati kita, makin tidak mungkin kita mengampuni. Apalagi jika orang itu pernah dekat dengan kita, atau kita pernah menolong orang tersebut, saudara. Waktu kita mau mengampuni, rasa sakit itu makin keinget di kepala kita. Saudara, itu sama saja seperti mau memegang landak. Ya. Saudara ingin coba menyentuh landak itu, tetapi saudara tahu bahwa landak itu mempunyai duri-duri di sekujur tubuhnya, di seluruh tubuhnya. Sehingga waktu saudara mau menyentuh landak itu, saudara tahu risiko untuk terluka. Waktu saudara mau mengampuni orang itu, mau mendoakan orang itu, saudara rasa sakit itu makin intens. Saudara, kita tidak mampu mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Makin kita mau berbuat baik kepada orang itu, makin rasa sakit itu muncul, saudara. Kita bisa terluka kembali. Atau kita beralasan, kalau saya ampuni dia, nanti dia buat begitu lagi. Ya, dia tidak pernah bertobat. Itu yang terjadi, bukan, saudara? Yang ketiga, saudara, yang Allah bukakan kepada kita waktu kita mau mengampuni orang lain adalah kebergantungan kita pada Roh Kudus. Waktu kita tidak mampu mengampuni orang itu, saudara, kita hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Firman Tuhan berkata begini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, ayat ini tidak dipahami bahwa Tuhan itu menuntut kita sempurna dengan usaha kita. Tadi saya katakan kita tidak mampu. Saudara, ayat ini harus kemudian kita pahami bahwa kita bisa melakukan apa yang Bapa minta dari kita kalau kita punya hubungan terus-menerus dengan Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang Bapa lakukan jika kita terus punya hubungan dengan Bapa. Saudara, ketika musuh berbuat kejahatan, seseorang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, seorang anak Tuhan, membalasnya dengan kebaikan, memberkati, berbuat kebaikan, mendoakan musuh adalah tindakan kasih yang nyata dari seorang anak Tuhan, saudara. Artinya dia punya hubungan dengan Tuhan. Dan saudara, Tuhan Yesus tidak mengatakan hal ini kepada murid-muridnya, hanya menunjuk kepada para murid, kepada orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus atau kepada kita, saudara. Bukan, saudara. Ia sedang menjelaskan sebenarnya apa yang ia sendiri hidupi. Saudara, itu menjadi nyata pada saat ia ditangkap. Waktu dia mau ditangkap, saudara, Petrus kemudian menebas, putus telinga seorang tentara bait Allah. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang yang mau menangkapnya? Saudara, Tuhan Yesus mengambil telinga itu kembali, lalu kemudian menempelkan di telinga tentara itu dan menyembuhkan sehingga telinga itu kembali pulih seperti semula. Saudara, saya tidak tahu apa yang dirasakan oleh tentara itu, tapi malam hari itu saya berpikir bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang besar bagi tentara itu, saudara. Orang ini mau berbuat kejahatan, tapi Yesus membalasnya dengan kebaikan. Kalau dia mau, saudara, dia bisa minta tentara bait Allah yang jumlahnya sangat besar itu untuk kemudian membalas apa yang mereka lakukan. Tetapi itu tidak dia lakukan, saudara. Lalu waktu saat dia disiksa, saat dia disalibkan, dengan sangat mengerikan itu, saudara, di atas kayu salib itu, saudara, bukan perkataan, lihat Tuhan, balaslah mereka setimpal dengan kejahatan mereka. Bukan itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan tidak berteriak, Tuhan lihat ini orang-orang ini. Orang-orang ini melakukan kejahatan, balas Tuhan setimpal dengan perbuatan mereka. Balas Tuhan, lebih mengerikan dari apa yang mereka lakukan. Tidak. Justru di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka.
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memohon kepada Bapaknya, memohon satu doa. Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, anak Bapa yang di sorga adalah orang yang mengasihi, memberkati, berbuat kebaikan, dan mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Maukah teman-teman melakukan hal yang sama yang seperti Tuhan Yesus lakukan? Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Identitas kita sebagai anak Allah tidak dikenal oleh apa yang kita ketahui, saudara. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Tetapi saudara, sebagai identitas kita sebagai anak Allah dikenal oleh orang lain dengan apa yang kita lakukan. Ucapkanlah berkat bagi orang yang mengutuki kita. Lakukanlah kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, yang membenci kita, dan doakanlah mereka yang melakukan kejahatan atas kita, atas dirimu. Saudara, ingat mungkin nama yang kemudian saudara ingat di dalam kepala saudara. Lakukanlah kebaikan untuk orang itu. Doakanlah dia, saudara. Mintalah anugerah daripada Allah. Mintalah kekuatan daripada Allah. Karena, saudara, engkau tidak dapat melakukan itu seorang diri. Engkau butuh Roh Kudus. Kiranya Allah Bapa di dalam Kristus dan melalui Roh-Nya yang kudus menolong kita, memberkati kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk teman-teman yang hari ini melihat firman Tuhan ini, melihat khotbah ini. Biarlah mereka Tuhan berkati. Kalau di hati mereka kemudian terbesit bahwa aku tidak bisa hidup dalam kebencian yang terus-menerus kepada orang yang menyakitiku. Hamba berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada teman-teman ini, untuk kemudian mereka dapat melakukan firman Tuhan ini tidak hanya sekedar memahaminya. Mampukan mereka untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan Imam Rasuli bersama seluruh jemaat dari masa lalu, masa sekarang, hingga masa yang akan datang. Seturut dengan pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Ayat persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma, pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga yang kedua. Berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman, untuk persembahan pada hari ini dapat dilakukan secara scan QR barcode yang tersedia, atau teman-teman juga dapat melakukannya transfer ke rekening bank yang tersedia. Dan bisa juga teman-teman mengumpulkannya dan memberikannya ke gereja. Lagu persembahan kita pada pagi hari ini adalah Ajaib Kau Tuhan. Saya mengajak teman-teman untuk menyanyikannya dengan bersuka hati sebagai bentuk persembahan kita pada Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku dari jiwa dan harta, aku serahkan
Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur atas anugerah yang Kau berikan kami kesempatan pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu yang indah yang dibawakan oleh Evangelis Roni. Bapak, biarlah firman pada hari ini dapat menjadi bekal untuk kami dan kami dapat menerapkannya, Bapak. Bapak, kami berikan sedikit persembahan yang dapat kami berikan. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Kau berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, Bapa, untuk memberikan berkat kepada sekitar dan juga dapat untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi teman-teman Youth GKI Bungur, GKI Bungur Pos Alam Sutra, dan siswa-siswi St. John. Perkenalkan, pada pagi ini saya Vanessa dan rekan saya Jennifer akan menyampaikan warta pada Minggu 28 Februari 2021. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung pada ibadah minggu ini. Jika teman-teman belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk bergabung bersama kami dalam ibadah mingguan Youth GKI Bungur setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan minggu ini, dan juga kepada Evangelis Ronili yang telah menyampaikan firman. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan teman-teman sekalian. Yang ketiga, untuk teman-teman remaja, minggu ini kita ada pendalaman Alkitab di hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021 jam 7 malam. Yuk gabung kita belajar bersama teman-teman yang lain kedalaman firman Tuhan. Ditunggu kehadirannya ya teman-teman. Yang keempat, untuk teman-teman pemuda, yuk gabung bersama kami Komisi Pemuda di dalam Komsel yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam. Link Zoom akan dibagikan sesaat sebelum Komsel dimulai. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan link Zoom dan ingin bergabung di dalam Komsel, bisa banget menghubungi kontak person yang akan ada di sini. Yang kelima, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman semua yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya sukacita Tuhan melimpah di kehidupan teman-teman semua ya. Demikianlah warta pada minggu ini. Saya Jennifer dan rekan saya Vanessa. Kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman-teman, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, segala permasalahan, pergumulan, atau teman-teman habis ini ada kerja lain, mari kita mengingat apa kata Pak Orani tadi ya. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, and oceans deep, my faith will stand. I will call upon
keep my eyes above the waves. When ocean rise, my soul prays in your embrace. For I am yours, 'cause you were mine. Teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sudah melakukan penyembahan di hadapan Tuhan. Kami sudah menaikkan doa-doa kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberkati kami, melewati hari-hari akan kami lalui. Pandemi ini belum selesai. Sebab itu Tuhan, tolonglah kami untuk kami bertahan. Untuk kami terus kemudian melakukan hal-hal yang benar di dalam situasi kami yang terbatas ini. Biarlah kiranya kebaikan Tuhan itu terpancar kepada semua orang melalui apapun yang kami lakukan, melalui studi kami, melalui pekerjaan kami, melalui sosial media kami dan melalui apapun yang kami lakukan. Biarlah namamu dipermuliakan. Dan biarlah kiranya pertolongan yang daripada Bapa itu, persekutuan dengan Roh Kudus bersama anakmu yang tunggal Yesus Kristus yang memberikan damai dalam hati kami, akan bersama-sama dengan kami hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak.